Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. National Aeronautics and Space Administration atau NASA menghitung lapisan es yang terus mencair di Antartika. Perubahan iklim telah mencapai fase darurat iklim. Dampaknya semakin nyata. Fenomena melelehnya lapisan es di Greenland terus menjadi sorotan. Temuan fakta bahwa lapisan es di Greenland meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980-an mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Selain itu, pemanasan global menyebabkan perubahan iklim menjadi ekstrim. Berdasarkan laporan IPCC, suhu bumi terancam meningkat hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030, meningkatkan ancaman kekeringan, kebakaran hutan, hingga krisis pangan. BMKG melaporkan bahwa terjadi badai siklon tropis di NTT beberapa waktu lalu merupakan yang terkuat kedua setelah sebelumnya terjadi pada tahun 2008. Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah yang disertai dengan angin kencang lebih dari 34 knot. Secara langsung, siklon tropis menimbulkan terjadinya angin kencang, hujan lebat, dan gelombang pasang yang cukup tinggi. Dalam laporannya, BMKG menyatakan bahwa badai siklon tropis yang terjadi di NTT tersebut sebetulnya dipengaruhi oleh fenomena pemanasan global yang saat ini menjadi isu hangat di berbagai belahan dunia. Lalu sebetulnya apa sih pemanasan global itu? Dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan? Secara sederhana, pemanasan global dapat diartikan sebagai peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. IPCC menunjukkan suhu rata-rata global pada permukaan bumi akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius antara tahun 1990 hingga 2100. Peningkatan suhu global ini diketahui disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat berbagai kegiatan seperti penggunaan kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga yang memproduksi CFC secara berlebihan, serta penggundulan dan perusakan hutan yang terus terjadi. Pemanasan global yang tidak dapat dihindari menjadi penyebab dari perubahan iklim dunia. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim seperti temperatur, curah hujan, atau angin dalam waktu tertentu yang merentang dari jutaan hingga puluhan tahun. Bentuk perubahan ini berkaitan dengan perubahan kejadian cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Pada tahun 2021, media-media mencatat berbagai fenomena yang menjadi tanda bahwa perubahan iklim dunia memang semakin parah. New York Times mencatat pada 7 Februari 2021, gletser di pegunungan Himalaya di India runtuh dan mencair hingga menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan orang hilang. Mencairnya gletser ini sudah dipastikan sebagai akibat dari adanya perubahan iklim. Kemudian, menurut berita yang ditulis oleh ScienceAlert.com, bunga sakura di Kyoto, Jepang telah mekar sepenuhnya pada 26 Maret 2021. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam 1200 tahun bunga sakura mekar sempurna pada bulan Maret. Para ilmuwan menyatakan perubahan pola aktivitas, termasuk aktivitas mekar bunga sakura, merupakan respon dari adanya perubahan iklim. Sedangkan di Indonesia, perubahan iklim juga telah ditandai dengan berbagai kejadian. Salah satunya yang dilaporkan oleh CNN bahwa Indonesia akan mengalami 3 gelombang panas ekstrim dari 2020 hingga 2025. Cukup mengerikan bukan? Tanda-tanda tersebut seharusnya sudah menjadi sinyal bagi kita bahwa perubahan iklim ini bukan hanya sekedar cerita rekayasa. Sudah saatnya bagi kita untuk mengubah kebiasaan dan perilaku agar dampak dari perubahan iklim ini tidak menjadi semakin parah. Kurangi penggunaan alat elektronik yang menghasilkan gas CFC, kurangi kendaraan bermotor yang menghasilkan gas CO2, tanam pohon di sekitar rumah, dan juga kurangi deforestasi. Upaya tersebut mungkin terdengar sederhana, namun akan memberikan dampak yang luar biasa pada perubahan iklim.
Komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan dan dampak perubahan iklim ditandai dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai agenda internasional yang digagas oleh PBB, seperti Protokol Kyoto hingga Paris Agreement. Indonesia tercatat menjadi salah satu dari 85 negara yang ikut andil dalam meratifikasi dan menandatangani Persetujuan Paris pada 22 April 2016 di New York. Komitmen pemerintah Indonesia selanjutnya dilakukan dengan menetapkan pengesahan Paris Agreement menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016. Pemerintah juga menetapkan target penurunan gas rumah kaca dalam NDC Indonesia. Target yang ditetapkan adalah penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga 2030. Penurunan laju emisi ini akan ditekankan terhadap sektor kehutanan, sektor energi termasuk transportasi, limbah, proses industri, penggunaan produk, dan pertanian. Sektor kehutanan harus memainkan peran utama dalam mencapai target ambisius pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Visi untuk mencapai pengurangan emisi yang signifikan dilakukan melalui sektor yang berhubungan dengan LULUCF. Sektor LULUCF menawarkan beberapa peluang dalam mencapai pengurangan emisi yang signifikan, yaitu menghentikan kebakaran gambut, menghentikan pengeringan lahan gambut, menghentikan deforestasi atau emisi dari perubahan pemanfaatan lahan dan kehutanan, serta mengupayakan perluasan lahan hutan. Perluasan lahan hutan dengan produksi yang intensif dapat dicapai secara berkelanjutan, asalkan beberapa persyaratan dapat dipenuhi. Antara lain, penebangan hutan untuk pembangunan area industri harus diminimalkan. Kemudian, memaksimalkan lahan kritis, khususnya lahan kritis berat untuk area penanaman baru, serta menyediakan insentif untuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal untuk melestarikan hutan dan lahan gambut di daerah mereka. Beberapa peluang tersebut menawarkan sinergi yang potensial antara pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim, serta harus diprioritaskan dalam program REDD+ nasional. Perubahan iklim memang tidak bisa dihentikan, namun bukan berarti tidak bisa dikurangi penyebabnya. Sekecil apapun langkah yang kita ambil untuk mengurangi perubahan iklim akan membawa dampak yang begitu besar apabila kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kita bisa.